Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi tata cara sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid, menyajikan paparan mengenai tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tata cara sholat sunnah berjamaah contohnya yaitu sholat sunnah Idul Fitri. Adapun tata cara dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah sebagai berikut. 1. Imam memimpin sholat id diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Yang lafaz niatnya apabila sebagai imam adalah usolli sunnatan Idul Fitri ra'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau lafaz niatnya apabila sebagai makmum adalah usolli sunnatan Idul Fitri ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir lainnya disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Namun diutamakan surat Qaf dan surat Al-A'la. Keempat, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surat pilihan. Surat yang dibaca utamakan surah Al-Qamar dan surat Al-Ghasyiyah. Kelima, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Adapun melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Selanjutnya, sholat Idul Adha. Tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Lafaz niatnya adalah sebagai berikut: usolli sunnatan li'idil adha ra'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya, sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Untuk sholat istisqa, tata caranya sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Tata cara sholat sunnah munfarid, diantaranya yaitu sholat rawatib. Adapun tata cara melaksanakan sholat rawatib sama seperti mengerjakan sholat fardu. Letak perbedaannya hanya pada lafaz niatnya dan waktu pelaksanaannya. Untuk sholat rawatib, qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu dan ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid merupakan sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat saat masuk ke dalam masjid, yang tujuannya untuk menghormati masjid. Caranya sama dengan sholat fardu pada umumnya, yang berbeda hanya pada niat. Tata cara sholat sunnah munfarid, salah satunya sholat istiqoroh. Tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, contohnya yaitu sholat tarawih, sholat witir. Demikianlah materi kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.